Eee, tapi di sini sebelumnya saya mohon maaf dulu pada adik-adik karena harusnya kan saya kemarin pernah menyampaikan setelah materi ini, setelah 2 materi infeksi intraabdomen sama infeksi saluran cerna, itu kan ada materi hepatitis. Namun saya, ternyata belum bisa menyelesaikan untuk, materi dari hepatitis. Jadi nanti hepatitisnya saya apa namanya, saya berikan setelah apa, UTS nggih, jadi materi yang terakhir. Nah, untuk tuberkulosis ini nantinya tidak akan saya masukkan di materi UTS, jadi nanti UTS-nya adik-adik hanya 2 materi. Untuk tuberkulosisnya, ini, apa namanya, eee, nanti akan diadakan kuis tersendiri, di pertemuan terakhir. Jadi, apa namanya, nanti adik-adik bisa, belajar nanti setelah UTS untuk materi tuberkulosis. Ini, apa namanya, materinya nanti akan saya share ke Komting, demikian juga dengan materi yang kemarin yang belum saya berikan, gitu ya, yang materi apa namanya, infeksi intraabdomen. PPT-nya kan belum saya serahkan ya, meskipun saya sudah memberikan, materi videonya, eee, nanti adik-adik bisa, pelajari. Baik, eee di materi ini ada 49 slide nggih. Jadi nanti, mungkin saya agak ngebut sedikit, supaya nanti pas maghrib sudah selesai. Paling enggak ya maghrib, lewat sedikit nggih, baik saya akan langsung mulai. Jadi tuberkulosis ini adalah salah satu penyakit yang, masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan di dunia. Jadi kalau, bisa dikatakan, Indonesia ini menjadi salah satu penyumbang terbesar ya dari seluruh dunia. Itu Indonesia, ada di peringkat nomor 3, pada nomor 4 ya, eee, untuk penyakit atau penemuan kasus TB baru. Nah, sebenarnya untuk TB itu sendiri definisinya adalah, penyakit, infeksi yang, disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Dia dapat menyerang paru atau dapat menyerang organ, tubuh yang lain. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini dia memiliki sifat yang agak berbeda dengan bakteri-bakteri lain yang, relatif lebih mudah untuk dimatikan, menggunakan antibakteri. Tapi untuk, Mycobacterium tuberculosis ini agak sedikit memiliki sifat yang berbeda karena, dia memiliki lapisan lilin, jadi memiliki lapisan lilin yang sangat, sulit untuk ditembus. Kemudian dia juga termasuk bakteri yang tahan asam. Jadi, eee, bakteri ini termasuk salah satu bakteri yang cukup kuat gitu ya, sehingga membutuhkan kombinasi dari beberapa antibiotik untuk bisa mematikan bakteri ini. Nah, di sini, eee TB, untuk eradikasi TB, itu pemerintah menggalakkan atau mencanangkan yang namanya, apa namanya, program, eee .TB, kemudian dia sekarang jadi, apa namanya, Stop TB ya, jadi stop, apa namanya, jadi programnya ini sebenarnya namanya berbeda-beda, hanya saja, eee, inti dari program baik itu ataupun Stop TB itu berkaitan dengan bagaimana, apa namanya, menemukan kasus TB, jadi yang menemukan itu tidak hanya dari tenaga kesehatan, tapi mungkin dari keluarga, kita harus waspada siapa-siapa keluarga kita yang, kemungkinan besar mengalami TB, kemudian mengobati dan mengawasi pengobatannya terutama, sampai dengan pasien sembuh gitu ya. Nah, untuk pengobatan TB ini sebenarnya sudah ditanggung oleh pemerintah gitu ya. Jadi, apa namanya, bisa dilakukan, eee, tanpa memungut biaya atau tanpa mengeluarkan biaya, baik di puskesmas ataupun di rumah sakit yang dia memiliki poli-TB. Nah, untuk jenis TB itu sendiri sebenarnya ada, eee, 2 gitu ya, yang disebut sebagai TB paru dan TB ekstra paru.
Nah, untuk yang TB paru itu memang mencapai 80% kasus ya dari seluruh jenis TB. Kemudian kalau TB ekstra paru berarti TB yang dia menyerang organ-organ di luar TB, maaf di luar paru ya. Kemudian ada 3 faktor yang ternyata dapat mempengaruhi penularan TB. Jadi penularan TB ini sebenarnya berasal dari percikan dahak. Jadi percikan dahak yang pasien keluarkan ketika batuk ataupun bersin itu bisa menjadi sumber penularan TB dari pasien TB ke orang-orang di sekitarnya. Ya, jadi uh, kalau dahak pasien ini ada 3 faktor ya, jadi jumlah organismenya itu juga menjadi faktor. Jadi kalau semakin banyak jumlah organisme atau jumlah bakteri di dalam dahak pasien itu juga akan berisiko lebih virulen atau lebih menularkan ya, memiliki resiko penularan lebih tinggi. Kemudian konsentrasi organisme dalam udara. Jadi udara yang sempit, ruangan yang sempit, kemudian sirkulasinya buruk, itu menyebabkan konsentrasi organisme pada udara yang terkontaminasi itu tinggi, gitu ya, sehingga penting untuk apa namanya membuat ventilasi yang baik pada setiap perumahan supaya sirkulasi udara itu menjadi baik. Kemudian faktor ketiga adalah lamanya paparan terhadap udara yang terkontaminasi. Ketika seseorang itu berada pada satu ruangan dengan pasien TB, dibandingkan dengan satu lapangan dengan pasien TB, itu resiko terpapar atau resiko tertularnya itu lebih besar ketika dia berada pada ruangan yang sempit bersama pasien TB. Nah, semakin lama paparannya juga akan meningkatkan resiko. Jadi, kalau ada keluarga yang mengalami TB, maka sebaiknya ruangan itu harus sering dibuka supaya tadi konsentrasi organismenya itu turun, sehingga jumlah apa namanya ya, lama terpaparnya juga akan berkurang ketika jumlah organismenya sedikit, maka kita juga akan lebih lebih apa ya, lebih rendah resikonya untuk bisa terpapar. Ya, lama terkontaminasi itu juga kalau apa namanya ruangannya itu dipakai bersamaan dibandingkan dengan kita sering di luar gitu ya, itu juga berisiko meningkatkan TB kalau kita berada di ruangan yang sama terus-menerus dengan pasien TB. Makanya sebaiknya perlu juga mengajak pasien TB untuk berjemur, untuk keluar rumah, supaya tadi kita tidak berada pada ruangan yang sama terus-menerus dengan pasien TB. Berikut ini adalah gejala klinis dari TB paru. Jadi TB paru ini bisa dilihat dari gejala yang kita curigai dari gejala-gejalanya. Gejala-gejala yang mengarah pada TB paru itu bisa berupa batuk berdahak yang bisa lebih dari 2 minggu atau bahkan 3 minggu, bisa disertai dengan darah ataupun dahak yang berwarna kecoklatan. Kemudian tanda yang khas lagi adalah penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan. Ini khas sekali pada pasien TB. Jadi yang membedakan pasien TB paru dengan pasien pneumonia itu sebenarnya berkaitan dengan tanda klinisnya juga. Jadi kalau pada pasien TB paru itu jarang sekali ada demam. Jadi kalau pneumonia itu ada demam tinggi. Tapi pada pasien pneumonia itu tidak disertai dengan penurunan berat badan. Beda dengan TB paru. Kalau TB paru itu khas sekali. Biasanya penurunan berat badan itu cukup signifikan dalam 2 minggu sampai 1 bulan itu penurunan berat badannya signifikan. Kemudian bisa juga disertai dengan tanda-tanda yang lain seperti sesak napas, badan terasa lemas, kemudian demam meriang atau greges gitu ya, ataupun pasien tetap berkeringat di malam hari, meskipun di udara yang dingin ya, ber-AC itu dia tetap berkeringat, maka kita harus curiga bahwa pasien ini mengalami TB paru. Jadi kalau kita menemui tanda-tanda seperti ini di keluarga kita, kita perlu memeriksakan segera bahwa pasien keluarga kita itu kena TB atau enggak. Nah, berikut ini adalah gejala klinis dari TB ekstra paru. Jadi gejala TB ekstra paru itu tergantung dari organ yang terinfeksi itu bagian mana.
Kalau yang terinfeksi itu, bagian meninges, di otak ya, di lapisan meningesnya, maka dia akan mengalami TB meningitis. Ini termasuk, TB yang berat gitu ya. Jadi penanganan pada, TB meningitis ini biasanya, perlu penambahan, terapi kortikosteroid dan butuh waktu yang, lebih lama dibandingkan dengan TB paru ataupun, TB ekstraparu ringan. Nah, ciri-ciri dari TB meningitis itu bisa berupa kabut duduk, mual muntah, atau terjadi penurunan kesadaran. Kemudian kalau TB tulang dan sendi, ini biasanya akan terjadi pembengkakan, sendi atau pada tulangnya itu ada bengkak atau benjolan gitu ya. Nah, untuk TB tulang sendi ini ada yang termasuk ringan, ada yang maksudnya berat. Yang berat itu kalau, yang terinfeksi adalah pada, sumsum tulang belakang. Jadi tulang belakang itu kalau misalkan terinfeksi TB, dia masuknya ke TB ekstraparu berat. Kemudian ada TB limfadenitis, ini biasanya terjadi pembesaran limfa superficialis yang ada di, apa namanya, leher ya, di belakang telinga atau di bawah telinga itu biasanya akan ada benjolan. Nah, eee, TB limfadenitis ini masuknya ke TB ekstraparu yang ringan. Nah, untuk menegakkan diagnosis TB ada beberapa, pemeriksaan yang bisa dilakukan dari mulai tes mantuk, kemudian pemeriksaan dahak atau sputum. Dahak Pemeriksaan dahak atau sputum ini harus dilakukan 3 kali, sering disebut sebagai dahak SPS, sewaktu pagi sewaktu. Nah, nanti dari dahak ini akan dilakukan pewarnaan Zell-Nielsen. Kalau dia ada bakteri Mycobacterium tuberculosis, itu tampak bakteri berbentuk batang yang berwarna merah. Nah, apa yang disebut sebagai DHSPS, waktu pagi sewaktu. Jadi pasien itu biasanya kalau kalau tadi dicurigai mengarah ke TB, pasien diminta untuk berdahak ya ketika datang ke pusat kesehatan, entah itu puskesmas ataupun di rumah sakit itu diminta untuk berdahak. Nah, setelah itu pasien diminta pulang dan dibekali dengan pot ya, pot untuk mengumpulkan dahak di pagi hari. Jadi dahak pagi itu biasanya didapat ketika pasien itu setelah bangun pagi, belum makan, belum ngapa-ngapain gitu ya, itu diminta untuk berdahak. Nah, dahak ini tadi, dahak yang, dikumpulkan di pagi hari nanti harus dibawa lagi ke rumah sakit. Nah, setelah datang ke rumah sakit nanti diminta berdahak lagi ya. Jadi itu disebut sebagai, dahak SPS, sewaktu pagi dan sewaktu. Kemudian ada fototoraks atau foto rongsen dada. Ini, tidak digunakan untuk diagnosis tunggal, tapi hanya digunakan untuk, melengkapi hasil pemeriksaan. Jadi sebagai, data pendukung untuk melihat apakah, pasien ini mengalami TB atau tidak. Nah, biasanya fototorak ini dibutuhkan apabila, dokter agak ragu gitu ya, apakah ini TB atau enggak dari hasil pemeriksaan dahaknya. Jadi kalau hasil pemeriksaan dahaknya itu positifnya hanya satu atau tiga-tiganya itu negatif, maka, harus didukung dengan pemeriksaan fototorak. Kemudian kultur atau pemeriksaan biaan ini biasanya dipakai pada kasus, TB anak, kemudian TB ekstraparu ataupun yang PTA negatif. Atau bisa juga dilakukan pada, apa namanya, pasien-pasien dengan MDR-TB atau TB yang resisten. Kemudian ada juga pemeriksaan resistensi obat. Ini pada pasien-pasien suspek MDR-TB atau suspek, TBRO ya. MDR-TB itu multi drug resistant, itu merupakan bagian dari atau salah satu istilah dalam TBRO atau TB resistant obat. Nah, nanti ada beberapa ya, orang-orang yang masuk dalam suspek TBRO ya, dan di, pemeriksaan resistensi obat ini salah satunya sekarang menjadi salah satu pemeriksaan gold standar untuk, pasien-pasien yang diduga mengalami TB. Nah, ini contoh, hasil pemeriksaan tadi, jadi ada, tuberkulitas atau tes mantuk, kemudian ada fototoraks, ada pemeriksaan sputum, ini kalau ada gambaran seperti ini, ada, apa namanya, gambaran bakteri berbentuk positif, terdapat bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ini, bentuk kultur dari bakteri Mycobacterium tuberculosis, nanti bisa dilanjutkan dengan uji kepekaan dari antibiotiknya.
Nah, ini alur dari diagnosis TB paru. Jadi kalau kita lihat di sini TB paru, ketika pasien itu diduga mengalami TB paru, maka tes yang pertama dilakukan pemeriksaan dahak dan juga TCM. Jadi pemeriksaan dahak ini dilakukan kalau misalkan pasien belum pernah ada riwayat pengobatan TB, belum pernah kena TB. Jadi dia masih dianggap sebagai pasien baru gitu ya, yang belum pernah didiagnosis ataupun belum mendapatkan terapi, itu dilakukan pemeriksaan dahak. Nah, dari hasil pemeriksaan dahak nanti juga dilakukan tes TCM untuk melihat apakah pasien tersebut terinfeksi bakteri yang sensitif ataupun bakteri yang sudah resisten. Tapi kalau pasiennya tadi sudah punya riwayat penyakit TB atau sudah punya riwayat pengobatan TB, menunjukkan gejala-gejala klinis TB, maka dia harus dilakukan langsung pemeriksaan TCM. Nah, pemeriksaan TCM ini fungsinya untuk apa? Pemeriksaan TCM ini fungsinya adalah untuk melihat apakah bakteri penyebab TB-nya itu resisten terhadap rifampicin atau tidak. Gitu ya. Jadi biasanya sering disebut sebagai pemeriksaan MTB-RIF gitu ya. Eh, Gen expert MTB-RIF itu biasanya nanti untuk melihat apakah dia resisten terhadap rifampicin saja. Nah, dari sini, dari hasil pemeriksaan bakteri, itu kita akan bisa melihat apakah dia apa namanya PTA positif atau PTA negatif. Jadi dari dahak sewaktu kan dahaknya tadi tiga ya, sewaktu, pagi, dan sewaktu. Jadi kalau tiga-tiganya positif, dia dianggap sebagai apa namanya IB-BTA positif ya, atau sering disebut sebagai positif tiga gitu ya. Kemudian ada yang positifnya dua, ada juga yang hanya satu, atau bahkan ada juga yang negatif. Nah, kalau dia itu BTA positif ataupun positif satu ataupun BTA negatif, ini juga harus didukung dengan fototoraks untuk menilai apakah gambaran dari parunya itu menunjukkan gambaran TB atau penyakit infeksi paru yang lain. Nah, kalau dia bukan TB, maka harus diberikan terapi antibiotik yang non TB. Tapi kalau dia itu dari hasil pemeriksaan fototoraks itu mengarah ke TB, maka dia harus diberikan paduan obat TB. Nah, untuk pasien yang sudah pernah mendapatkan pengobatan ini sebenarnya juga sama ya, langsung dilakukan pemeriksaan TCM untuk melihat dari hasil TCM-nya tadi apakah dia positif ataupun resisten. Kalau dia masih apa namanya sensitif, maka bisa diberikan pengobatan lini pertama ya. Tapi kalau sudah resisten, maka dia bisa diberikan apa namanya paduan jangka pengobatan jangka panjang atau jangka pendek tergantung dari pemeriksaan selanjutnya atau kriteria selanjutnya. Eh, nah, di sini ada apa namanya ini ya. Jadi nanti dari hasil pemeriksaan TCM itu juga nantinya dilakukan pemeriksaan lainnya yang disebut sebagai pemeriksaan LPA. Nanti kita akan bisa tahu lebih lanjut apakah selain rifampicin dia juga akan mengalami resistensi terhadap antibiotik yang lain. Kemudian untuk diagnosis TB ekstraparu sebenarnya kita juga bisa dilihat dari keluhan dan gejala yang terjadi pada organ yang terkena. Tadi kan sudah saya sebutkan kalau meningitis itu biasanya mengalami kaku kuduk, kemudian mual, muntah, sampai dengan pingsan atau bahkan bisa mengalami kejang gitu ya. Nah, nanti pemeriksaan TB ekstraparu itu biasanya kita melakukan semacam pemeriksaan eh, bakteri yang ada di organ, misalkan pada apa namanya kalau di
TB apa namanya ya, TB meninges atau meningitis itu kita bisa ambil dari cairan CSF atau, cairan cerebrospinalnya. Kemudian bisa juga kita melakukan pengambilan, eee, apa namanya, kita bisa melakukan biopsi pada kelenjar getah bening kalau kita curiga adanya, TB getah bening atau pada yang lain, ginjal, atau bisa bisa juga, endokarditis dan seterusnya itu kita bisa lakukan, pemeriksaan bakteriologis ada tidaknya. Nah, juga perlu diwaspadai bahwa pasien TB ekstraparu itu juga perlu dilakukan pemeriksaan dahak. Bisa jadi TB ekstraparu yang dialami itu berasal dari TB paru yang, sudah dialami terlebih dahulu. Sehingga meskipun gejalanya itu lebih banyak atau lebih mirip ke TB ekstraparu, kita juga perlu melakukan pemeriksaan dahak untuk memastikan ada atau tidak adanya kemungkinan TB paru pada pasien tersebut. Gitu ya. Nah, untuk, pemeriksaan MDR-TB itu, dilakukan pemeriksaan biaan dan pemeriksaan kepekaan ya pakai menggunakan, gen empiris tadi untuk lihat resistensi dari rifampicin. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan, dahak dan pemeriksaan LPA. Nah, ini adalah suspek pasien-pasien TB MDR, jadi TBRO ya, jadi pasien, yang diduga mengalami resistensi ini, ada pasien yang gagal pengobatan atau yang tidak konversi. Jadi gagal pengobatan itu setelah sampai selesai di pengobatan, itu sampai bulan terakhir gitu ya, eee kok tidak apa namanya, tidak konversi dahaknya, maka dia termasuk dalam suspek, DPRO. Kemudian pasien-pasien yang tidak konversi pada pengobatan kategori 2 di fase manapun ya, fase intensif ataupun fase lanjutan, maka dia juga menjadi suspek. Jadi kalau sudah ada kalimat suspek, maka kita harus dilakukan uji untuk melihat apakah benar pasiennya itu mengalami resistensi dan resistensinya itu terhadap antibiotik mana aja ya. Pasien kambuh juga ya, pasien kambuh ini termasuk suspek MDR-TB. Kemudian, pasien yang putus berobat, kemudian ada pasien kontak erat dengan, pasien TB MDR. Di Jember ini sudah cukup banyak ya TB MDR ini, jadi agak-agak menakutkan ya, bahkan di, apa namanya, di kampus pun ada yang mengalami MDR-TB kalau nggak salah, tapi kayaknya sudah tahun berapa ya, jadi mungkin sudah apa namanya, dilakukan terapi. Kemudian ini ada klasifikasi TB, berdasarkan lokasi anatomis dari, organ yang terkena gitu ya. Ada TB paru, TB paru itu dibagi menjadi TB BTA positif dan TB BTA negatif. Nah, pada BTA positif itu biasanya, ditandai atau bisa dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sputum tadi. Jadi ada yang 3 plus, 2 plus, sama 1 plus. Jadi kalau misalkan, di pasiennya itu hanya 1 plus, biasanya perlu dilakukan fototoraks gitu ya, untuk melihat gambaran dari paru pasien. Nah, kalau BTA-nya negatif, itu wajib ya ada fototoraks. Nah, biasanya kalau, fototoraksnya itu positif meskipun tidak ditemukan adanya bakteri, batang yang berwarna merah di dahaknya, itu sudah dianggap pasien mengalami BTA atau TB paru, ya. Nah, untuk TB ekstra paru itu ada yang, eee, masuk kategori ringan, ada yang masuk kategori berat. Tadi kalau yang ringan tadi, kelenjar limfe. Kemudian juga TB yang menyerang pada tulang dan sendi. Tapi kalau untuk, TB yang menyerang tulang belakang itu masuknya ke TB ekstraparu berat. Kemudian TB meningitis, peritonitis, perikarditis, saluran kemih dan sebagainya. Bentar ya.
Sampai mana tadi ya? Ini ya, jadi ini TB ekstra paru. Pembagian dari TB ekstra paru itu ada yang ringan, ada yang berat. Kemudian ada tipe-tipe penderita kalau didasarkan dari riwayat pengobatannya. Jadi ada yang disebut sebagai TB baru atau kasus baru, ada TB kambuhan atau relapse, kemudian ada TB putus berobat atau default. Jadi kalau yang pasien baru ini biasanya ya yang belum pernah menerima pengobatan atau yang pengobatannya itu belum sampai 4 minggu atau belum sampai 1 bulan. Itu sering disebut sebagai kasus baru. Kemudian kalau kambuhan ini biasanya terjadi ketika setelah dia dinyatakan sembuh, setelah selesai pengobatan dan dinyatakan sembuh, kemudian didiagnosis lagi mengalami apa eh, apa TB ya, TB BTA positif. Kemudian kalau yang putus berobat itu biasanya ya pasiennya memang nggak selesai pengobatan, putus di tengah jalan karena apapun ya alasannya ya. Kemudian ada juga TB yang gagal pengobatan tadi ya. Ini biasanya pasien yang tidak mengalami konversi DAHA. Konversi DAHA itu seperti ini deh. Jadi pasien yang mengalami TB paru itu kan di dahaknya itu ada bakteri TB ya, yang kalau tadi ya positif 3, positif 2, positif 1. Nah, dikatakan konversi jika setelah bulan ke 5 ya dari pengobatan OAT itu kok dia sudah tidak ada, maka dia dikatakan konversi. Tapi kalau masih ada, berarti dia tidak mengalami konversi dahak. Nah, jadi nanti ada pemeriksaan dalam pengobatan TB paru itu ada beberapa kali pemeriksaan dahak. Di awal untuk penegakan diagnosis, kemudian di bulan kedua setelah masa intensif selesai, itu biasanya dilakukan lagi pemeriksaan dahak untuk melihat apakah sudah konversi atau belum. Nanti dilakukan lagi pemeriksaan dahak di bulan kelima dan bulan keenam untuk pengobatan OAT, terutama yang OAT kategori 1. Kemudian kalau untuk kasus TB pindahan ini berkaitan dengan pindah vaskes ini aja sih, pemindahan vaskes pengobatannya, tapi tidak berkaitan dengan keberhasilan dari terapi. Kemudian ada juga tipe-tipe penderita berdasarkan uji kepekaan obat. Nah, ini kan karena kasus TB MDR, TB RO itu kan sudah sangat banyak sekali. Nah, TB RO itu ada yang dia itu hanya resisten terhadap salah satu OAT lini pertama saja, maka dia disebut sebagai monoresisten. Ada yang disebut sebagai poliresisten. Nah, poliresisten ini kalau dia itu mengalami resistensi terhadap OAT lini pertama, salah satu dari OAT lini pertama selain rifampicin dan isoniazid. Jadi obat lini pertama itu ada isoniazid, pirazinamid, ethambutol, uh, uh, rifampicin, ya rifampicin, isoniazid, pirazinamid, ethambutol. Nah, ini masuknya ke lini pertama. Jadi selain dua obat ini kalau dia resisten, salah satu aja dia disebut sebagai poliresisten. Kemudian multi drug resisten itu kalau dia resisten terhadap isoniazid dengan pirazinamid secara bersamaan. Kemudian ada juga istilah XDR-TB atau extensive drug resistant. Nah, di sini biasanya pasien ini mengalami resistensi terhadap salah satu dari golongan quinolone dan minimal satu dari OAT lini kedua injeksi. Nah, lini kedua injeksi itu ada kanamisin, kapromycin, amikacin gitu ya. Kemudian ada juga yang dia resisten terhadap rifampicin saja. Jadi ini resisten rifampicin ini bisa diketahui dari TCM tadi ya, tes cepat metode dengan metode genetip atau dengan metode fenotip, bisa menggunakan LPA tadi ya, pemeriksaan LPA. Ternyata pasiennya itu resisten terhadap rifampicin saja, maka dia masuknya ke TBRR. Kemudian ada juga tipe penderita berdasarkan kasus HIV-nya. Ada yang dia itu TB dengan HIV positif, TB dengan HIV negatif, kasus TB dengan status HIV yang tidak diketahui. Jadi nanti kalau
di rekam medis pasien TB atau sering disebut sebagai SITB itu akan ada kategori-kategorinya. TB dengan HIV, TB tanpa HIV, kemudian ada TB dengan status HIV tidak diketahui, itu akan tertulis seperti itu. Kemudian ini tadi ya beberapa obat TB, ada lini pertama, lini kedua. Lini pertama itu ini terdiri dari 4 jenis obat: isoniazid, pyrazinamide, rifampicin, dan juga ethambutol. Lini kedua itu ada streptomycin, cifoserin, ethionamide, amikacin, kanamicin, capreomycin. Kemudian ada levofloxacin, moxifloxacin, bedaquiline, para-aminosalicylate acid atau PAS. Ada juga beberapa obat lain kayak delamani dan seterusnya, itu masuk ke lini kedua dari obat TB. Nah, lini kedua ini biasanya dipakai dalam pengobatan TB, TB RO atau TB resisten. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah mekanisme kerja dari 4 obat lini pertama. Jadi ada isoniazid, pyrazinamide, rifampicin, sama ethambutol. Ini kenapa obat TB itu paling enggak kombinasinya 4, tidak boleh kurang gitu ya. Karena tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa lapisan lilin ya dari bakteri tuberkulosis itu sulit untuk ditembus gitu ya. Jadi di sini isoniazid itu keempat obat itu dia memiliki mekanisme kerja obat yang berbeda-beda. Jadi empat-empatnya ini punya mekanisme kerja yang beda-beda gitu ya. Ada yang dia bekerja di apa namanya, menghambat dari pembentukan dinding sel, apa namanya, dia akan menghambat pada pembentukan mecolic acid. Itu ada juga yang menghambat ke ini, menghambat pembentukan arabinogalaktan. Ini ethambutol nih ya, sintesis apa namanya, membran selnya. Kemudian ada juga yang dia akan mengganggu dari fungsi membran plasma, itu pyrazinamide. Pyrazinamide itu juga punya mekanisme untuk menghambat sintesis ATP. Kemudian ada rifampicin untuk di mana dia akan bisa menghambat dari sintesis RNA dari bakteri, sehingga dia apa namanya, mengganggu dari proses apa namanya, perkembangbiakan atau multiplikasi dari bakteri. Kemudian ini adalah pengobatan TBSO pada pasien dewasa. Di sini untuk pengobatan TBSO ini ada kategori 1, ada kategori 2. Kalau dulu ya untuk pengobatan TBSO itu ada 2. Kategori 1 itu biasanya dipakai untuk pasien TB baru ya, tadi yang pengobatannya belum pernah mengalami belum pernah mendapatkan pengobatan, baik itu yang BTA positif atau BTA negatif. Ada juga pasien-pasien TB ekstra paru yang bisa mendapatkan OAT kategori 1 asalkan dia masih sensitif. Kemudian di sini ada untuk penggunaan OAT kategori 1 itu ada 6 bulan ya, totalnya 6 bulan, terdiri dari 2 bulan masa intensif dan 4 bulan masa lanjutan. Di masa intensif ini pasien akan menerima pengobatan setiap hari dari kombinasi 4 obat, baik itu rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan ethambutol. Ini singkatan dari obatnya ya. RHZE itu R-nya itu rifampicin, H itu isoniazid, kemudian Z itu pyrazinamide, dan E itu adalah ethambutol. Kemudian ini kenapa kok 2 tablet, 3 tablet, dan sebagainya. Jadi RHZE ini dia sudah dibentuk dalam tablet kombinasi dosis tetap. Jadi dalam 1 tablet itu memang sudah terdapat kombinasi 4 antibiotik tersebut.
Jadi penggunaannya tinggal menyesuaikan dari berat badan, ya berat badannya kurang dari sama dengan 30 kilo, dia menggunakan cukup 2 tablet sehari. Kalau semakin besar berat badannya, maka jumlah tablet yang ditelan juga akan semakin banyak. Kemudian setelah dia menjalani masa intensif selama 2 bulan, maka dia dilanjutkan dengan tahap lanjutan. Tahap lanjutan ini dia dilakukan selama 4 bulan, tapi cara minum obatnya itu tidak setiap hari, tapi intermiten atau diberikan jeda 3 minggu, maaf 3 kali seminggu atau biasanya setiap 2 hari sekali dia akan minum obat ini. Nah, untuk di masa lanjutan itu obatnya hanya terdiri dari kombinasi rifampicin sama isoniazid. Nah, penggunaannya juga didasarkan pada berat badan gitu ya. Berat badannya dari pasien itu akan menentukan jumlah tablet yang ditelan oleh pasien. Kemudian eh, apa namanya untuk OAT kategori 2 ini biasanya dipakai pada pasien kambuh, pasien gagal pengobatan atau pasien putus berobat, tapi dengan syarat bahwa pasien ini tidak mengalami resistensi ya. Jadi kan ini tadi untuk pengobatan TBSO. Kalau kalau ternyata dari pasien kambuh setelah dilakukan pemeriksaan, TCM itu, dia mengalami resistensi, maka ya nanti dia, pengobatannya menggunakan, pengobatan untuk TBRO gitu ya, termasuk juga pada pasien yang gagal pengobatan atau putus berobat itu dia masuknya nanti, kalau ada kasus resistensinya, maka dia masuknya ke pengobatan TBRO. Nah, untuk OAT kategori 2 ini, ada untuk masa intensifnya itu 3 bulan, masa lanjutannya 5 bulan. Perbedaannya kan untuk kategori 2 itu ada penambahan streptomycin injeksi yang diberikan selama 3 bulan penuh gitu ya. Jadi setiap hari dia akan mendapatkan obat injeksi tersebut. Kemudian ini yang disebut sebagai sediaan OAT KDT atau OAT dosis tetap ya, kombinasi dosis tetap tadi. Ini yang kategori 1, ini yang kategori 2. Jadi untuk obat yang maaf maaf, ini untuk yang intensif, ini untuk yang lanjutan. Untuk yang intensif ini memang lebih besar karena tadi isinya dalam satu tablet itu sudah mengandung kombinasi 4 obat TB ya, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan ethambutol. Sedangkan yang di masa lanjutan itu biasanya apa namanya tabletnya lebih kecil karena hanya mengandung 2 jenis obat saja. Nah, untuk pengobatan TB ekstra paru ini ada beberapa yang perlu ditambahkan kortikosteroid untuk meningkatkan efektivitas dari terapinya, yaitu pada apa namanya TB ekstra paru perikarditis dan juga TB meningitis. Ini disarankan untuk ditambahkan terapi kortikosteroid dalam jangka waktu 6 sampai 12 bulan. Ini pemberian kortikosteroidnya agak ini ya, nggak selama 6 sampai 12 bulan ya, tapi hanya 4 minggu saja, tapi untuk durasi terapinya atau lama pengobatannya itu memang, bisa 6 sampai 12 bulan tergantung, apakah dia sudah konversi. Nah, ini adalah alur pengobatan TBRO dari panduan, tata laksana TB yang baru gitu ya. Jadi kalau ada suspek TB itu memang harus dilakukan TCM. Nah, dari pemeriksaan TCM ini kita akan bisa mengetahui apakah pasien tersebut terindikasi TB yang sensitif atau resisten. Jadi kalau dia itu eh, dari hasil tes TCM-nya itu tidak ada eh, apa namanya tidak ditemukan adanya infeksi dengan Mycobacterium tuberculosis, maka dia perlu diberikan terapi yang sesuai. Jadi kayak misalkan dia mengarah kemana, bronkitis kah atau mengarah ke pneumonia, ya sesuaikan antibiotik untuk kondisi tersebut. Kalau dari hasil pemeriksaan TCM itu dia masih sensitif terhadap rifampicin, maka kita bisa gunakan OAT lini pertama tadi ya. Jadi kita bisa menggunakan tadi yang OAT kategori 1. Kemudian kalau misalkan dia sudah resisten, ya dia dari hasil pemeriksaan TCM itu resisten terhadap rifampicin, maka kita bisa gunakan paduan terapi TBRO
paduan terapi TBRO itu ada dua, yang jangka panjang dengan jangka pendek. Nah, siapa saja yang dapat jangka pendek dan siapa saja yang dapat jangka panjang itu kita perlu lihat dari kriteria di sini. Jadi ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi supaya dia bisa menggunakan paduan pengobatan jangka pendek. Siapa saja? Yang pertama, dia tidak memiliki atau pasien yang tidak memiliki resistensi terhadap fluoroquinolone. Kemudian tidak pernah ada kontak dengan pasien MDR-TB, pre-XDR-TB, atau pasien XDR-TB. Jadi nggak pernah ada riwayat di keluarganya, di lingkungan sekitarnya itu yang mengalami TB resisten. Kemudian tidak pernah mendapatkan OAT lini kedua selama lebih dari 1 bulan. Ya, jadi pasien yang sudah pernah dapat tapi cuma 3 minggu misalkan, dia boleh menggunakan paduan TBRO jangka pendek. Kemudian tidak ada kondisi resistensi terhadap OAT jangka pendek, ya. Kemudian tidak sedang hamil atau tidak menyusui. Jadi kalau pasien hamil dan menyusui tidak boleh pakai terapi jangka pendek, ya harus menggunakan terapi jangka panjang. Kemudian ada syarat lagi yaitu bukan termasuk kasus yang berat gitu ya, baik TB paru ataupun TB ekstra paru berat, itu boleh pakai paduan jangka pendek. Kemudian pasien dengan HIV/AIDS dan juga anak lebih dari 6 tahun itu harus menggunakan terapi jangka panjang. Nah, kalau misalkan tadi tidak memenuhi kriteria 9 kriteria ini, dia maka diberikan terapi jangka panjang. Kalau memenuhi ya berarti dia mendapatkan terapi jangka pendek. Ini yang perlu kita kaji sebelum kita mulai pengobatan ya. Sama sebenarnya, ini tadi sama. Nah, terapi jangka panjang dan terapi jangka pendek itu bedanya ada di jumlah obat yang diberikan dan lama waktunya, gitu ya. Untuk pengelompokan obat TBRO itu digolongkan menjadi grup A, grup B, dan juga grup C. Jadi grup A itu apa? Grup A itu isinya adalah bedaquiline, linezolid, kemudian moxi ataupun levo. Jadi adik-adik juga harus menghafalkan kode-kode obat ini ya. Jadi apa itu LFX, apa itu MFX. Jadi LFX itu levofloxacin, moxifloxacin, bedaquiline itu Bedeki, linezolid linezolid itu LZD dan seterusnya ya. Kemudian grup B itu ada clofazimin, cycloserin, bisa juga dari Zidon. Kemudian yang di grup C ini agak banyak ya, ada etambutol, ada pyrazinamid, ada delamanid, imipenem, silastatin, meropenem, amikacin, ada streptomycin, etionamid, protionamid, dan PAS. Nah, ini untuk paduan jangka pendek ini di tahap awal mencakup 7 jenis atau 7 macam obat. Jadi paduannya itu harus terdiri dari paling enggak 7 macam obat. Nah, diberikannya selama 4 sampai 6 bulan. Jadi tahap awal itu enggak terlalu lama ya, 4 sampai 6 bulan. Nah, obatnya itu apa saja gitu ya? Obatnya adalah kombinasi dari bedaquiline, BDQ ya. BDQ itu bedaquiline, LFX levofloxacin, CFZ clofazimin, H ini isoniazid, HDT itu berarti isoniazid dosis tinggi. Kemudian ada pyrazinamid, ada etambutol sama etionamid. Nah, nanti setelah 4 sampai 6 bulan ini ketika dia sudah konversi, maka dilanjutkan di tahap lanjutan selama 5 bulan ya. 5 bulan itu kombinasinya bisa berupa 4 macam obat yang terdiri dari levofloxacin, clofazimin, pyrazinamid, dan juga etambutol. Nah, di sini lama terapinya tuh 9 sampai 11 bulan tergantung apakah dia cepat terkonversi dahaknya atau enggak ya. Jadi si pasiennya kalau dari 4 bulan itu sudah konversi dahak, maka langsung lanjut ke terapi lanjutan 5 bulan, maka terapinya itu durasinya nanti hanya 9 bulan. Tapi kalau baru 6 bulan ini baru konversi, maka dia nanti bisa 11 bulan. Nah, bagaimana kalau misalkan setelah bulan ke-6 dari tahap awal itu ternyata tidak konversi? Maka ketika pasien yang menggunakan terapi jangka pendek itu selama 6 bulan awal, di tahap awal itu dia tidak konversi, maka dia terapinya harus dihentikan
dan dimasukkan dalam kategori gagal pengobatan, nah nantinya dia akan memulai menggunakan pengobatan jangka panjang. Nah, di sini ada BDG dalam kurun 6 bulan itu apa? Jadi pasien yang mendapatkan TBRO jangka pendek itu wajib mendapatkan beda kuilin selama 6 bulan. Ya, tidak memandang durasinya, mau durasinya itu 9 bulan, 11 bulan, dia pokoknya dapat beda kuilin selama 6 bulan. Nah, ini ya, jadi kalau tadi pengobatan jangka pendek itu sudah konversi dari apa namanya, konversi DA-nya itu terjadi dalam 4 bulan, maka eh, ditambah ya durasi masuk ke durasi lanjutan yaitu 5 bulan. Kemudian kalau belum konversi di bulan keempat, dilanjutkan ke bulan 5 atau 6. Nanti kalau ternyata bulan 6 itu tidak konversi, ya dinyatakan gagal. Kalau di bulan 5 atau 6 itu konversi, lanjut ke tahap lanjutan. Ini ya tadi beda kulin itu bisa diberikan baik di tahap awal ataupun di tahap lanjutan. Jadi tidak memandang pasien tersebut itu sedang berada pada fase apa namanya pengobatan yang tahap mana. Kemudian untuk pengobatan jangka panjang itu biasanya diperuntukkan pada pasien yang mengalami TB MDR atau TBRR, di mana dia ada resistensi terhadap propranolol. Kemudian ada pasien TB XDR itu juga pakai paduan terapi jangka panjang, pasien gagal pengobatan jangka pendek itu juga masuk. Kemudian TBRO yang pernah mendapat ini kedua lebih dari 1 bulan, TBRR atau TBMDR yang diduga atau terbukti mengalami resistensi terhadap bedaquiline, clofazimine ataupun linezolid. Terus bisa juga pasien mengalami mutasi pada reseptor ya, reseptor INHA dan 4G. Kemudian pada pasien yang TB paru dengan lesi luas atau kavitas di kedua paru. Jadi pasiennya itu apa namanya ya, rongga rongga parunya itu kalau di fototorak itu putih-putihnya, bercak putihnya itu sangat luas ya. Kemudian pasien TBRR atau MDR ekstraparu berat dengan komplikasi misalkan TB meningitis, TB tulang, spondilitis dan seterusnya itu harus diterapi menggunakan paduan TB jangka panjang. Ibu hamil menyusui juga ya, ataupun pasien-pasien yang dia itu alergi terhadap obat-obatan jangka pendek atau yang mengalami efek samping berat dari paduan terapi jangka pendek itu bisa menggunakan terapi jangka panjang. Nah, kalau untuk terapi di biologi jangka panjang ini sebenarnya jumlah obatnya menjadi lebih sedikit ya. Paling enggak itu dimulai dari 5 jenis obat tadi kan kalau TB paduan TB jangka pendek itu kan 7. Jadi kalau untuk jangka pendek itu maaf, untuk jangka panjang itu bisa dimulai dari 5 obat TB yang masih efektif pada pasien. Jadi kita nggak apa namanya kalau ada yang resisten kita pilih obat yang lain yang masih sensitif pada pasien. Kemudian di fase selanjutnya itu paling enggak ada 4 ya, sama tadi ya 4. Kemudian di sini kan kalau tadi ada 5 ya, awalnya kan bisa 5, itu nanti kalau misalkan sudah dikurangi dengan bedaquiline yang sudah dihentikan, itu paling enggak minimal harus ada 3 ya, 3 obat. Nah, di sini bisa pakai ya kombinasinya. Ini contoh paduan kombinasi TBRO jangka panjang yang terdiri dari bedaquiline. Ini bisa milih ya levoatomoxi tergantung mana yang masih sensitif. Kemudian linezolid, uh, uh, clofazimine sama sikloserin. Kemudian nanti dilanjutkan di tahap lanjutannya itu selama 14 bulan. Jadi kalau kalau apa namanya TB paduan TBRO jangka panjang memang pengobatannya itu bisa sampai dengan 2 tahun. Ya, jadi sangat lama. Kemudian
ini adalah durasi terapinya. Jadi durasi terapi itu dikaitkan atau tergantung pada konversi dahaknya pasien itu terjadi pada bulan berapa. Itu akan menentukan eh, pengobatannya, ya, lama atau durasi pengobatan dari TB-nya. Kemudian ada juga pengobatan TB pada kondisi khusus. Di sini eh, ada ibu hamil, ya, ibu hamil dan menyusui. Di sini pada ibu hamil dan menyusui, jadi ibu hamil itu ada beberapa obat yang memang tidak aman. Salah satunya adalah streptomycin. Jadi streptomycin ini sebaiknya dihindari ketika ibu sedang hamil. Tapi kalau menyusui tidak masalah. Jadi streptomycin ini tidak menyebabkan ototoksik permanen ketika bayinya udah lahir. Jadi kalau apa namanya, bayinya itu masih dalam kandungan, maka dia akan bisa menyebabkan ototoksik permanen atau bisa menyebabkan gangguan pendengaran secara permanen atau tuli permanen gitu ya. Tapi kalau ibunya itu sudah melahirkan dalam fase menyusui itu aman. Kemudian ada beberapa obat-obatan yang perlu ditambahkan seperti vitamin B6. Jadi biasanya isoniazid ini seringkali menyebabkan defisiensi vitamin B6 pada ibu hamil, sehingga itu akan menyebabkan gangguan dari pembentukan janin gitu ya. Jadi biasanya kita cover dengan pemberian vitamin B6. Kemudian ada juga pengobatan pada kasus pada penggunaan KB ya. Jadi obat KB ini bisa diganggu efektivitasnya dengan penggunaan bersamaan rifampicin. Jadi rifampicin ini dia akan apa ya, meningkatkan metabolisme dari estrogen di dalam apa namanya, hepar. Jadi dia akan mengganggu juga apa namanya, siklus enterohepatik ya dari hormon estrogen ini. Nah, salah satu dari efek penggunaan obat KB dengan obat TB ini takutnya adalah obat KB-nya menjadi tidak efektif sehingga apa namanya ya, alat untuk mencegah kehamilan itu juga akan menurun efektivitasnya. Ya, jadi solusinya gimana? Solusinya itu bisa memindahkan penggunaan KB ini menjadi yang non hormonal kayak IUD, kemudian menggunakan spermisida, bisa juga menggunakan kondom dan seterusnya. Kalau yang hormonal itu contohnya apa ya? Tadi selain selain tablet, tablet atau pil KB itu bisa juga kayak implan itu juga hormonal. Selain implan itu ada apa namanya, suntik ya, suntik KB itu juga hormonal. Jadi bisa bisa diganti ya jenis KB-nya menjadi yang non hormonal. Atau kalau memang diinginkan yang KB hormonal, maka dia harus dinaikkan dosis estrogennya. Nah, pada kasus TB pada gagal hati gitu ya, atau pada penyakit hati itu dibagi menjadi dua, yang sifatnya akut sama yang sifatnya kronis. Kalau yang sifatnya akut tuh kayak misalkan pasien mengalami hepatitis, ya hepatitis A, hepatitis B gitu ya. Ternyata ketika diberikan bersamaan dengan obat TB, maka dia akan menjadi penyebab meningkatnya SGOT, SGPT. Jadi SGOT, SGPT-nya meningkat, nanti bisa menyebabkan resiko terjadi kejang dan seterusnya. Maka pada pasien yang mengalami gangguan fungsi hati yang akut, maka sebaiknya ditunda dulu sampai sembuh ya, sampai sembuh atau paling tidak ketika SGOT, SGPT-nya itu sudah di bawah 2 kali gitu ya, itu baru boleh masuk obat TB. Nah, dari obat lini pertama itu ada 3 obat yang dia rentan menyebabkan gangguan fungsi liver.
Jadi ada isoniazid, rifampicin, sama pyrazinamide. Jadi 3 ini yang bertanggung jawab terhadap peningkatan SGOT-SGPT. Sedangkan etambutol itu relatif aman, sehingga pada kasus di mana pasien mengalami gangguan hepar, itu bisa diberikan etambutol yang dikombinasi dengan streptomycin. Nah, kapan diberikan? Jika pasien ini ternyata termasuk pasien dengan TB BTA positif, gitu ya. Karena dia resiko untuk menularkannya lebih besar dibandingkan yang BTA negatif. Kemudian kalau penyakitnya itu kronis, kayak misalkan sirosis hepatik yang sudah menahun gitu ya, maka kita tidak mungkin menunda sampai sembuh, karena kalau penyakit hati kronis itu kan memang tidak bisa disembuhkan. Sehingga solusinya adalah memberikan obat terapi TB itu bisa dengan 3 cara. Yang tanpa OAT hepatotoksik, yang tanpa rifampicin, isoniazid ataupun pyrazinamide, dia hanya pakai streptomycin sama etambutol saja. Tapi kalau dilihat di sini durasinya akan lebih panjang dibandingkan dengan yang pakai 3 ya. Kalau nggak pakai isoniazid atau rifampicin ataupun etambutol itu kan bisa 18 sampai 24 bulan. Tapi kalau kita menggunakan satu jenis OAT yang hepatotoksik itu bisa memilih isoniazid, ya bisa juga memilih isoniazid sama rifampicin, itu berarti 2. Pyrazinamide itu yang punya efek paling besar menyebabkan kerusakan hepar sebenarnya. Jadi rifampicin ini memang jarang diberikan ketika pasien mengalami penyakit hati kronis. Gitu ya. Kemudian kalau pasiennya itu mengalami gagal ginjal bagaimana? Gitu ya, pasien yang mengalami gagal ginjal ini ada beberapa obat yang perlu disesuaikan, ada juga yang tidak. Nah, jadi kalau pasien gagal ginjal itu kalau mendapatkan isoniazid ataupun rifampicin, dia termasuk yang tidak perlu disesuaikan dosisnya karena ekskresinya itu melalui empedu, bukan melalui ginjal. Tapi pada pasien-pasien yang mendapatkan pyrazinamide, streptomycin, etambutol, maka bisa dilakukan penyesuaian dosis. Nah, ini adalah tabel penyesuaian dosisnya. Untuk penyesuaian dosis ini juga perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan stadium gagal ginjalnya. Jadi kalau gagal ginjalnya itu stadiumnya lebih besar ya, stadium 4, 5, maka penyesuaiannya juga lebih ketat ya dibandingkan dengan ketika dia stadium 1 ataupun stadium 3. Ini beberapa obat yang perlu sesuaikan dosisnya pada pasien yang dia menjalani hemodialisis. Jadi ini juga bisa dijadikan acuan nanti kalau pasiennya itu mengalami hemodialisis, perlu nggak disesuaikan dosisnya. Kemudian ada pasien TB HIV. Jadi pasien TB HIV ini sebenarnya dua-duanya bisa diberikan ya, obat TB sama obat ARV-nya itu bisa diberikan bersamaan. Tapi pada prinsipnya pengobatan TB itu lebih diutamakan dibandingkan pengobatan ARV-nya. Jadi kapan diberikan pengobatan ARV itu ada kriteria. Nah, di sini kalau misalkan pasiennya itu tidak sedang dalam pengobatan ARV, maka segera dimulai pengobatan TB-nya. Tapi untuk pemberian ARV-nya kita harus memperhatikan kondisi klinis pasien dan juga nilai CD4-nya. Jadi stadium klinis pasien ini menjadi pertimbangan kapan ARV itu masuk. Kenapa ARV itu nggak langsung masuk aja barengan sama obat TB? Karena ketika dua-duanya diberikan, resiko efek sampingnya itu sangat besar sekali. Jadi dimulai dari obat TB, kemudian ARV masuk dengan mempertimbangkan ini. Jadi si pasien HIV kalau dia itu sudah masuk stadium klinis 3, itu bisa dimulai bisa dimulai terapi ARV-nya kalau CD4-nya itu turun ya, kurang dari 350 dan
apa namanya, kalau kurang dari 200 itu juga harus segera masuk. Kemudian, pasien, HIV stadium klinis 3 yang dia sedang hamil atau CD4-nya itu, kurang dari 350 ya, maka dia harus mendapatkan pengobatan ARV harus masuk. Kemudian kalau stadium klinisnya itu meningkat ya, stadium klinis 4 berarti dia lebih parah gitu ya, maka harus segera masuk ARV tanpa memandang nilai CD4. Jadi, untuk pengobatan TB sama ARV yang didahulukan adalah, terapi untuk TB-nya. Ini adalah efek samping obat TB untuk yang, obat yang ini pertama sama streptomycin. Jadi, efek samping ini dibagi menjadi efek samping ringan dan efek samping berat. Efek samping ringan ini biasanya tidak sampai menghentikan pengobatan. Nanti adik-adik hafalkan yang di sini ya, karena biasanya akan banyak muncul soal-soal yang berkaitan dengan efek samping obat TB. Contohnya mual gitu ya, mual muntah. Ini penyebabnya adalah isoniazid, rifampicin ataupun pirazinamid. Penata laksanaannya atau supaya nggak mual biasanya OAT itu disarankan diminum sebelum tidur pada malam hari, jangan pagi hari karena kalau pagi hari itu akan memicu mual muntah. Kemudian nyeri sendi. Nyeri sendi itu penyebabnya adalah pirazinamid. Dia bisa diberikan aspirin atau paracetamol atau analgesik yang lainnya. Kemudian ada rasa kesemutan di kaki atau tangan. Itu penyebabnya biasanya isoniazid. Isoniazid ini kan tadi menyebabkan defisiensi vitamin B6. Nah, adanya defisiensi vitamin B6 ini yang berisiko memicu terjadinya kesemutan. Sehingga pada pasien perlu diberikan vitamin B6, ya, tambahan vitamin B6. Kemudian kalau warna urin yang warna merah, ini penyebabnya adalah rifampicin. Ini nggak perlu diapa-apakan, jadi hanya dijelaskan saja bahwa hal tersebut lumrah dan tidak membahayakan. Kemudian ada juga pasien mengalami gejala flu, itu penyebabnya adalah rifampicin, jadi ini berkaitan dengan pemberian dosisnya. Nah, gejala ini biasanya muncul ketika pemberian dosisnya itu intermittent atau berselang, maka bisa diubah menjadi setiap hari. Kemudian ini adalah efek samping berat, bercak kemerahan kulit tanpa rasa gatal ini memicu atau mengacu pada Stevens Johnson syndrome. Kemudian penyebabnya sama ada rifampicin, isoniazid, pyrosinamid, dan streptomycin. Nah biasanya semua obat itu dihentikan. Kalau misalkan tidak ada kemerahan, gatal saja, maka harus diberikan antihistamin. Kemudian ada gangguan pendengaran, biasanya disebabkan oleh streptomycin, demikian juga dengan gangguan keseimbangan yang juga harus dihentikan. Jadi bedanya efek samping ringan dan berat adalah di penanganannya. Jadi kalau efek sampingnya itu berat, maka obat-obatan tersebut harus dihentikan. Ya, kemudian ada ikterus, ini nanti mengarah pada hepatotoksik, termasuk ini ya, bingung, mual, muntah, ini juga mengarahnya ke hepatotoksisitas, maka obat OAT-nya dihentikan. Gangguan penglihatan ini seringkali disebabkan oleh etambutol, gagal ginjal akut, purpura, atau shock, itu bisa ini juga kalau terjadi harus dihentikan. Kemudian produksi urinnya menurun, itu masuk ke apa namanya menjadi salah satu apa ya ciri terjadinya gagal ginjal, itu juga harus dihentikan ya obatnya. Nah, ini adalah efek samping obat untuk TBRO. Jadi selain tadi ada obat-obatan untuk TBSO, ternyata obat-obatan untuk TBRO itu juga bisa menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Contohnya adalah ini, obat-obatan yang bisa memberikan atau menyebabkan efek samping teratogenik. Jadi bisa menyebabkan kelainan pada janin yang dikandung. Obat apa saja yang kemungkinan menjadi penyebab ya? Ada ethionamid, proteonamid, amikasin, streptomycin, ini ada 4 obat ini yang menjadi penyebabnya. Jadi kalau misalkan ada ibu hamil yang dia mendapatkan obat TBRO di mana salah satunya itu ini,
dan ketika melahirkan itu anaknya mengalami kelainan, maka ya yang menjadi penyebabnya adalah ini, gitu ya. Nah, maka perlu konsul ya ketika ada pasien TPRO yang ibu hamil gitu ya, maka perlu perlu konsul juga dengan spesialis obstin untuk melakukan monitoring terhadap perkembangan janin gitu ya. Kemudian ada juga obat-obatan yang nantinya akan dapat mengganggu irama jantung. Ya, ada levofloxacin, moxifloxacin, clofazimine, bedaquiline, delamanid ya. Nah, di sini biasanya dia akan menyebabkan gangguan pada pembentukan atau pemanjangan dari interval QT. Jadi kalau di EKG itu interval QT-nya itu meningkat. Nah, biasanya kalau peningkatannya itu tidak signifikan atau tidak disertai dengan tanda-tanda aritmia, biasanya boleh diteruskan dengan monitoring saja. Tapi kalau misalkan dari hasil pemeriksaan EKG itu apa namanya gelombang QT-nya itu meningkat sangat tajam atau disertai dengan tanda-tanda aritmia, ya obatnya harus dihentikan. Kemudian perlu juga memperhatikan bahwa selama menggunakan obat-obatan TB, maka perlu diperhatikan tidak menggunakan obat-obatan bersamaan dengan obat lain yang akan bisa memperpanjang interval dari eh, apa namanya gelombang QT gitu ya, seperti misalkan ondansetron ya digunakan dalam jangka waktu yang lama, azitromisin itu juga akan meningkatkan resiko pemanjangan interval QT. Kemudian cek juga pasiennya mengalami gangguan elektrolit atau enggak. Jangan-jangan pasiennya aritmia karena gangguan elektrolit. Hipoalbumin atau enggak, pasien hipotiroid atau enggak, dan seterusnya. Ini faktor-faktor resiko yang mungkin nanti bisa dilihat apakah memang murni disebabkan karena efek samping obat atau ada kondisi lain yang memang memicu terjadinya pemanjangan interval QT. Kemudian ada juga obat-obatan yang dia menyebabkan neuropati perifer. Biasanya pasien itu mengalami kayak kesemutan, nyeri di tusuk-tusuk, atau nyeri apa namanya kayak panas kayak terbakar seperti itu. Nah, biasanya pasien dengan kondisi DM itu juga pasien TB dengan kondisi DM itu sangat rentan mengalami neuropati perifer. Nah, biasanya solusinya itu bisa diberikan vitamin B6 atau bisa diberikan obat lain seperti gabapentin atau pregabalin untuk neuropati perifernya. Ya, obat-obat yang menyebabkan neuropati perifer itu yang paling sering ada isoniazid, ada etionamid, protionamid, sama linezolid ya, yang menjadi salah satu penyebabnya. Kemudian gangguan pendengaran ini disebabkan oleh streptomycin sama amikacin. Ini sifatnya irreversible ya. Jadi kalau pada orang dewasa dia irreversible, artinya dia akan kembali pendengarannya setelah obatnya itu dihentikan. Kemudian ada depresi. Depresi ini juga sering disebabkan karena penggunaan obat-obatan ini ada isoniazid, levofloxacin, oxifloxacin, protionamid, etionamid ataupun cyclosporin. Jadi di sini kalau pasien ada kondisi-kondisi yang mengarah ke depresi itu segera dirujuk ke psikolog ataupun psikiater untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kalau memang terbukti ada depresi selama menggunakan obat-obat amitriptyline. Tapi biasanya yang lebih aman sih SSRI yang dia punya efektivitas lebih baik dengan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan golongan trisiklik antidepresan seperti amitriptyline. Kemudian ada juga hipotiroid. Jadi efek samping lain dari penggunaan ini ada hipotiroid. Jadi kayak hmm, apa penyebabnya bisa etionamid, proteonamid, kemudian para aminosalisilik acid. Ya, jadi kalau diketahui ada gejala-gejala hipotiroid seperti kulit kering, kelelahan, pasiennya mudah lemah, mudah lelah, tidak tahan terhadap dingin gitu ya. Maka kita nanti juga perlu melihat hasil pemeriksaan TSH-nya atau thyroid stimulating hormonnya ya. Jadi dipantau kadar TSH-nya, dipantau kadar
T3 dan juga T4-nya. Nah, kalau terbukti ada hipotiroid bisa diberikan levothyroxine. Kemudian ada juga gangguan tidur. Jadi penyebab gangguan tidur itu biasanya karena menggunakan obat-obatan golongan quinolone ya, levofloxacin, moxifloxacin ataupun bisa menggunakan sikloserin. Jadi di sini untuk gangguan tidur ini biasanya pasien juga bisa diberikan obat-obat penenang untuk membantu tidur pasien. Kemudian ada gangguan gastrointestinal mual muntah, ini sama ya tadi ya, ada etambutol, pyrazinamide, etoniamid, dilamanid dan seterusnya. Jadi di sini biasanya kalau pasien mual muntahnya sangat hebat itu bisa dibantu dengan pemberian PPI atau H2 antagonis seperti ranitidin, bisa diberikan juga antasida ataupun sucralfate. Kemudian kelainan fungsi hati. Jadi kalau tadi di depan saya jelaskan bahwa obat-obatan yang paling sering menyebabkan kegagalan fungsi hati itu kan ada isoniazid, pyrazinamide, sama rifampicin, gitu ya. Nah, di sini selain obat-obatan tersebut bisa ditambahkan ini, ada etionamid, proteonamid, levofloxacin, moxifloxacin, linezolid, bedaquiline, sama para aminosalicylate acid. Ternyata juga dia bisa memicu terjadinya hepatotoksisitas. Nah, biasanya sebelum menggunakan obat itu harus dicek awal ya SGOT-SGPT-nya. Kalau selama penggunaan ternyata SGOT-SGPT-nya itu meningkat lebih dari nilai normalnya kan sekitar 40 gitu ya. Jadi kalau dia bisa naik jadi 200, 300, maka sebaiknya dihentikan ya OAT-OAT yang diduga menyebabkan terjadinya kelainan fungsi hati. Kemudian bisa juga efek sampingnya berupa kelainan fungsi ginjal. Ini biasanya dikaitkan dengan golongan aminoglikosida seperti amikasin ya. Jadi biasanya nanti ketika pasien-pasien diberikan obat-obatan golongan aminoglikosida, maka perlu dilakukan monitoring terhadap fungsi ginjal. Ya, serum kreatininnya, bun kreatinin itu harus dilihat, harus dimonitoring gitu ya. Kemudian ada neuritis optik. Jadi di sini ada gangguan penglihatan. Paling sering disebabkan oleh etambutol ya sama linezolid. Nanti ada dihafalin ya obat-obatan ini yang menyebabkan efek samping itu apa saja. Kemudian ada atralgia. Ya, atralgia ini nyeri pada daerah sendi. Biasanya disebabkan karena peningkatan kadar asam urat. Nah, jadi penyebabnya paling sering ada pyrazinamide, levofloxacin, ciprofloxacin, etionamid, isoniazid, sama bedaquiline. Nah, kalau misalkan pasiennya itu merasakan nyeri, itu bisa diberikan obat nyeri OINS. Ya, tapi kalau misalkan pasiennya itu tidak nyeri, tapi kadar asam uratnya tinggi, itu bisa diberikan obat untuk menurunkan asam urat. Ya, bisa allopurinol biasanya. Kemudian ada juga obat yang bisa menyebabkan perubahan warna kulit, itu contohnya clofazimine yang sering menyebabkan warna kulit, jadi dia akan mengalami hiperpigmentasi. Jadi warna kulit dari pasien itu menjadi lebih gelap. Tapi ini sifatnya reversible, artinya dia bisa kembali ke warna kulit semula setelah obat tersebut dihentikan. Kemudian ada tendinopati. Jadi tendinopati atau juga ruptur tendon ini seringkali disebabkan oleh golongan quinolone, levo, sama moxi. Nah, biasanya ciri-ciri dari tendinopati itu ada pembengkakan pada area sendi atau tendon ya, terus bengkak, nyeri tekan, dan kemerahan. Nah, adanya ruptur tendon atau enggak itu bisa dipastikan dengan tes Thomson untuk melihat apakah
mengalami plantar fleksinya ini hilang atau enggak ketika betisnya ditekan. Jadi untuk melihat apakah eh, tendon itu kan dia nempel yang di ini loh, di eh, tulang ya. Jadi kalau mungkin adik-adik makan ayam itu kan ada yang di pojok tulang itu kan ada yang bentuknya itu kayak apa sih, eh, putih yang kalau dimakan tuh agak eh, kenyal atau agak apa itu ya. Itu kan tendon. Jadi kalau misalkan ketika ditekan betisnya itu tidak mengalami apa eh, plantar fleksi ya, berarti dia mengalami ruptur tendon gitu ya. Jadi nanti bisa dilakukan pemeriksaan USG atau MRI untuk bisa melihat lebih jelas. Nah, untuk pengobatan pada kasus tendinopati atau ruptur tendon itu bisa diberikan analgesik, bisa juga dilakukan fisioterapi atau tindakan operatif kalau memang terbukti mengalami ruptur tendon. Kemudian ada linezolid. Linezolid ini paling sering menyebabkan kelainan hematologi. Linezolid juga bisa menyebabkan asidosis laktat. Nanti adik-adik pelajari ya bedanya apa. Jadi kalau linezolid tadi, kalau kelainan hematologi itu menyebabkan anemia atau leukopenia atau juga bisa trombositopenia. Kemudian kalau asidosis laktat ini ya ciri-cirinya mual muntah, sesak napas, kelelahan, nyeri otot. Nah ini bisa dicurigai mengalami asidosis laktat. Kalau dari hasil pemeriksaan itu juga uh, terjadi perubahan pada uh, gas darahnya, itu juga bisa ditandai atau bisa disinyalir mengalami asidosis laktat. Maka ketika terjadi kondisi ini, maka si linezolidnya itu bisa dihentikan. Kemudian kejang, kejang ini yang sering menyebabkan adalah sikloserin sama quinolone, levo dan moxi. Nah, di sini kalau terjadi kejang ya obat ini itu harus dihentikan karena ini termasuk efek samping yang berat ya. Nah, selama kejang pasien juga harus diberikan untuk obat kejang, bisa berupa phenytoin atau diazepam. Nah, perlu nggak diberikan profilaksis? Bisa, bisa diberikan profilaksis untuk mencegah semacam resiko untuk terjadinya kejang lanjutan. Nah, terakhir ini ada gangguan vestibular. Jadi untuk gangguan vestibular ini penyebabnya adalah si amikasin ataupun streptomycin. Maka dia di sini dihentikan ya penggunaan dari obat-obatan ini dan bisa dikonsultasikan ke dokter. Biasanya kalau pasien mengalami vertigo itu bisa diberikan obat untuk menghilangkan vertigo pasien. Nah, nanti kalau sudah pasien itu tidak mengalami gangguan vestibular, bisa dimulai dengan obat yang lainnya. Sebisa mungkin jangan obat-obatan yang padannya itu ada streptomycin sama amikasinnya. Itu saja ya, nanti adik-adik pelajari sendiri karena sudah masuk waktu maghribnya agak lama. Jadi tadi saya agak cepetin, nanti saya akan berikan juga ke Komting, yaitu materi terkait dengan panduan terapi di PRO gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa baca sendiri. Agak cukup banyak memang. Makanya nanti untuk materi TB akan diadakan kuis tersendiri. Itu saja nggih dari saya. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu terkait dengan materi ataupun pelaksanaan UTS nantinya? Belum ada? Permisi Bu, izin bertanya. Baik. Perkenalkan nama saya Nabila Salwa Pujinintias, Komting dari kelas B. Izin bertanya untuk pelaksanaan UTS itu soalnya dalam bentuk pilihan ganda atau esai gitu? Kalau saya pilihan ganda, Mbak. Nanti yang ujian materi saya sama siapa nggih? Yang Sama Bu Firda. ya, saya kurang tahu kalau Bu Firda, tapi kalau saya biasanya ya pilihan ganda atau pilihan benar salah itu loh, Mbak. Ada dua, jadi bisa
bisa pilihan ganda, bisa benar salah. Biasanya saya kombinasi gitu. Ada lagi, Mbak? Sudah, Bu. Ya. Baik, nanti untuk detailnya, karena kan ini 2 SKS, biasanya kalau separuh-separuh itu 35 menitan gitu ya, 35 menit, 35 menitan. Saya belum koordinasi lagi dengan Bu Firda, apa namanya, eee, apakah nanti Bu Firda mau berapa soal, yang jelas, nanti biasanya porsinya akan sama. Kalau, sama-sama jumlah mengajarnya itu biasanya sama, 50%, 50%. Nanti kemungkinan sih saya paling enggak 30 soal nggih. Baik, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan, seperti yang tadi saya bilang untuk materi UTS-nya hanya 2 nggih. Jadi hanya, infeksi intraabdomen sama, infeksi saluran cerna. Ya itu saja, saya akhiri karena sudah, maghrib, silakan adik-adik bisa istirahat untuk sholat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materinya bisa diterima dengan baik. Saya akhiri, untuk materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.